Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubna Zulfa Karima dengan NIM G00250026. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan laporan praktikum anatomi pada blok 1.2 Sistem Integumen dan Muskuloskeletal. Soal yang pertama yaitu untuk dalang berusia 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang tok dalang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan struktur pada tulang belakang. Yang pertama yaitu dimulai dari vertebra cervicalis. Vertebra cervicalis memiliki ciri khas yaitu processus transversus memiliki foramen transversum sebagai tempat lewatnya arteri vena vertebralis kecuali pada vertebra cervicalis 7 yang hanya dilalui oleh vena vertebralis. Kemudian memiliki korpus yang berukuran kecil dan lebar, memiliki spina yang berukuran kecil dan bifida, foramen vertebra besar, foramen vertebranya berukuran besar dan berbentuk segitiga. Memiliki processus articularis superior yang fasiesnya menghadap ke posterior superior. Kemudian memiliki fasies processus articularis inferior yang menghadap ke anterior superior. Selanjutnya, yang pertama yaitu vertebra cervicalis 1 atau disebut juga dengan os atlas. Os atlas memiliki ciri khas yaitu dia memiliki tuberkulum anterior dan tuberkulum posterior, tidak memiliki korpus dan tidak memiliki processus spinosus. Namun dia memiliki fovea dentis yang akan bersendi dengan fasies articularis anterior dari os aksis. Selanjutnya yaitu vertebra cervicalis 2 atau disebut juga dengan os aksis. Ciri khasnya yaitu memiliki processus odontoideus, apex dentis, dan fasies articularis anterior. Apex dentisnya itu nanti akan dilekati oleh ligamentum apicis dentis. Kemudian dia memiliki processus spinosus yang besar, kuat, dan bifida. Selanjutnya yaitu vertebra cervicalis 3 sampai vertebra cervicalis 6. Memiliki ciri khas berupa processus transversus yang memiliki foramen transversum yang dilewati oleh arteri vena vertebralis. Kemudian memiliki korpus yang berukuran kecil dan lebar, memiliki spina berukuran kecil dan bifida, memiliki foramen vertebra yang besar berbentuk segitiga. Selanjutnya yaitu vertebra cervicalis 7 yang memiliki ciri khas yaitu processus spinasusnya dia paling menonjol dan tidak bifida. Processus transversusnya paling besar, namun foramen transversumnya itu dia berukuran kecil dan hanya dilalui oleh vena vertebralis. Kemudian fasies processus articularis superior mengarah ke posterior, sedangkan fasies processus articularis inferiornya mengarah ke anterior. Selanjutnya yaitu vertebra thoracalis. Vertebra thoracalis memiliki ciri khas yaitu korpus berbentuk seperti jantung, foramen vertebra yang kecil dan bulat, memiliki processus spinosus yang berukuran panjang dan miring ke bawah kecuali pada vertebra thoracalis 11 sampai 12 memiliki processus spinosus yang pendek. Kemudian pada vertebra thoracalis 12 dia memiliki tiga tonjolan pada processus transversusnya, yaitu tuberculum superior, tuberculum inferior, dan tuberculum lateralis. Selanjutnya, ciri khas pada vertebra thoracalis itu dia terdapat persendian dengan coste, yaitu antara fovea costalis superior dan inferior dengan caput coste, dan fovea costalis processus transversus dengan tuberculum coste. Kemudian di sini terdapat perbedaan fovea costalis. Yang pertama yaitu dari vertebra thoracalis 1, fovea costalis superior dengan fasies articularisnya berbentuk bulat, dan fovea costalis inferior dengan fasies articularisnya berbentuk setengah lingkaran. Kemudian pada vertebra thoracalis 2 sampai 9, fovea costalis superior dan fovea costalis inferiornya memiliki fasies articularis berbentuk setengah lingkaran. Kemudian pada vertebra thoracalis 10 itu dia terdapat fovea costalis superior dengan fasies articularis yang berbentuk bulat. Kemudian di vertebra thoracalis 11 sampai 12 terdiri dari fovea costalis superior dengan fasies articularis yang berbentuk bulat dan vertebra thoracalis 11 sampai 12 itu dia tidak memiliki fovea costalis di processus transversusnya.
Lanjut di vertebra lumbalis. Vertebra lumbalis sendiri memiliki ciri khas yaitu korpus yang berbentuk seperti ginjal dan berukuran besar, tidak memiliki foramen transversum. Foramen vertebra berbentuk menyerupai segitiga, memiliki prosesus transversus yang panjang dan langsing, memiliki prosesus spinosus yang pendek, rata, berbentuk segi empat dan mengarah ke belakang. Kemudian fasies articularis superior menghadap ke medial dan fasies inferiornya menghadap ke lateral. Tidak memiliki fasies articularis untuk bersendi dengan costae. Kemudian dia memiliki pediculus yang kuat dan lamina yang tebal. Lanjut pada vertebra sacralis. Pada vertebra sacralis, di bagian anteriornya itu dia akan terlihat cekung yang nantinya akan memperluas cavum pelvicum yang akan ditempati oleh organ-organ lainnya. Terdapat juga lubang-lubang yang disebut dengan foramina sacralis anterior yang akan dilewati oleh rami anterior nervus sacralis dari segmen 1 sampai segmen 4 dan dilewati pula oleh arteri sacralis lateralis. Kemudian di sini juga terdapat linea transversa yang menghubungkan foramina sacralis yang saling berseberangan. Kemudian pada bagian basis os sacri itu terdapat suatu struktur yang menonjol disebut dengan promontorium. Nah, promontorium ini dia merupakan bangunan yang sangat penting untuk menentukan ukuran dari pelvis. Kemudian ada struktur ala osis sacri yang merupakan tempat pelekatan bagi musculus psoas mayor dan beberapa serabut musculus iliacus. Selanjutnya, apabila dilihat pada facies dorsalis atau dilihat dari posteriornya, itu terdapat beberapa struktur penting, yaitu pertama ada crista sacralis mediana, suatu peninggian yang terletak di tengah-tengah sakrum. Ini merupakan derivat dari processus spinosus. Kemudian terdapat pula crista sacralis lateralis, yaitu peninggian yang terletak di bagian lateral dari os sacrum. Ini merupakan derivat dari processus transversus. Kemudian ada pula crista sacralis medialis yang merupakan peninggian yang terletak di antara crista sacralis mediana dan crista sacralis lateralis. Kemudian ada pula hiatus sacralis, suatu struktur yang terletaknya tuh ada di dasar dari os sacrum, berbentuk seperti saluran masuk. Karena struktur ini, dia itu sering dipakai untuk caudal anestesia. Hiatus sacralis itu terbentuk karena vertebra sacralis 5 yang gagal bersatu. Kemudian dari bagian belakang tuh dia juga terlihat adanya lubang-lubang kecil yang disebut dengan foramina sacralis posterior. Ini merupakan tempat keluar dari rami dorsalis nervus sacralis dari segmen 1 sampai segmen 4. Kemudian ada pula cornus sacrali. Cornus sakral. Nah, cornus sakral itu dia merupakan dua bentukan tanduk di samping hiatus sakralis. Kemudian ada pula canalis sakralis, kemudian ada pula facies articularis superior, dari osakri yang merupakan suatu dataran sendi yang nantinya akan bersendi dengan facies articularis osis ili membentuk artikulasi sakroiliaka. Kemudian pada vertebra coccygeus. Nah, pada vertebra coccygeus itu merupakan gabungan dari 4 vertebra yang nantinya akan membentuk suatu tulang yang berbentuk segitiga. Basis dari os coccygeus ini nanti akan bersendi dengan tepi bawah os sacrum. Sementara apeks dari os coccygeus akan dilekati oleh tendon musculus sphincter ani externus. Selanjutnya yaitu diskus intervertebralis. Diskus intervertebralis itu dia terletak di antara dua vertebra, kecuali pada os atlas, os aksis, os sacrum, dan os coccygeus. Nah, ini tuh berfungsi sebagai peredam benturan, menahan beban, memungkinkan tubuh untuk melakukan gerakan fisiologi atau disebut juga dengan kinesiologi. Memungkinkan tubuh untuk melakukan gerakan fleksi, ekstensi, fleksi lateral, dan rotasi. Kemudian di sini itu terdapat dua komponen utama yaitu annulus fibrosus yang letaknya itu ada di bagian luar dan yang kedua itu ada struktur yaitu nucleus pulposus yang letaknya ada di bagian tengah atau di bagian inti. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan ligamen-ligamen yang terdapat di tulang belakang. Yang pertama itu ada ligamentum longitudinal anterius.
Ligamentum ini berjalan dari fascia spelvina sacrum sampai ke tuberculum anterius pada vertebra cervicalis 1 dan bagian anterior foramen magnum. Ligamen ini menutupi bagian anterior dan lateral vertebra. Ligamen ini berfungsi untuk mencegah hiperekstensi dari kolomna vertebra dan menjaga kestabilannya. Kemudian ada pula ligamentum longitudinal posterius yang ukurannya tuh dia lebih kecil dan lebih lemah dibandingkan ligamentum longitudinal anterius. Ligamentum longitudinal posterius berjalan di kanalis vertebralis pada bagian posterior corpus vertebra dan posterior discus intervertebralis dari vertebra cervicalis 2 sampai sacrum. Ligamentum ini berfungsi untuk mencegah hernia pada nukleus pulposus ke arah posterior dan juga memiliki reseptor nyeri yang cukup banyak. Kemudian ada pula ligamentum supraspinal. Ligamentum ini nantinya akan menghubungkan ujung-ujung processus spinosus dari vertebra cervicalis 7 sampai sacrum. Di atas dari vertebra cervicalis 7, ligamentum supraspinal akan bergabung dengan ligamentum nuchae. Nah, kemudian ada ligamentum interspinosum. Ligamentum ini akan menghubungkan keseluruhan dari processus spinosus yang berdekatan. Kemudian ada pula ligamentum intertransversalia, yaitu ligamentum yang berjalan di antara processus transversus yang berdekatan. Kemudian selanjutnya ada ligamentum flavum. Ligamentum flavum itu nantinya akan menghubungkan lamina vertebra yang berdekatan. Ligamentum flavum ini dia tipis dan luas. Utamanya tersusun atas jaringan elastis dan membentuk sebagian permukaan posterior canalis vertebralis. Kemudian ligamentum flavum ini mencegah pemisahan lamina saat fleksi dan membantu ekstensi region dorsal kembali ke posisi anatomis. Kemudian ada pula ligamentum nuchae. Nah, ligamentum nuchae itu dia berbentuk seperti segitiga apabila dilihat dari bidang sagital. Susunan fibrosnya menyebabkan ligamentum ini sangat kuat. Hal ini berkaitan dengan fungsinya yaitu mencegah fleksi berlebih dari kepala dan menggerakkan kembali ke posisi anatomis. Pada bagian basisnya itu dia menempel pada protuberantia occipitalis externa hingga ke foramen magnum. Pada bagian apexnya menempel pada ujung processus spinatus vertebra cervicalis 7. Ligamentum ini juga menempel pada tuberculum posterius vertebra cervicalis 1 dan berjalan di processus spinosus vertebra di bagian caudal hingga vertebra cervicalis 7. Kemudian, selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan ligamen-ligamen pada os oksipital, os atlas, dan os aksis. Yang pertama ada ligamentum cruciatum. Ligamentum cruciatum merupakan suatu ligamentum yang menghubungkan os atlas dengan os occipitalis dan os aksis. Ligamentum ini berbentuk seperti cross dan terdiri dari ligamentum transversum atlantis dan fasciculi longitudinal. Kemudian ada ligamentum alaris. Ligamentum alaris itu dia merupakan sebuah ligamen yang memanjang dari densa aksis menuju ujung-ujung lateral dari foramen magnum. Ligamentum ini berfungsi untuk menghubungkan vertebra cervicalis 1 ke kranium dan mencegah rotasi berlebih dari artikulasio atlanto-occipital. Kemudian ada membrana tectoria. Membrana tectoria merupakan lanjutan dari ligamentum longitudinal posterior yang kuat. Ketika mencapai vertebra cervicalis 2, ligamentum longitudinal posterius akan melebar dan melewati bagian belakang artikulasi atlantoaksial medial. Nantinya membrana tectoria akan menempel pada bagian dalam kavitas kranium, tepatnya pada os occipitalis. Kemudian ada ligamentum apicis dentis, yaitu ligamentum yang terletak di garis tengah yang menghubungkan apex dentis dengan margo anterior foramen magnum. Kemudian ada membrana atlanto-occipitalis anterior, merupakan lanjutan dari ligamentum longitudinalis anterior yang berjalan sebagai sebuah pita di permukaan anterior kolumna vertebralis. Membrana ini menghubungkan arcus anterior atlantis dengan margo anterior foramen magnum. Kemudian ada membrana atlanto-occipitalis posterior, yaitu membrana ini itu dia sama dengan ligamentum flavum dan menghubungkan arcus posterior foramen magnum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan artikulasi atau persendian yang terletak di bagian tulang belakang. Yang pertama yaitu
Articulatio uncovertebralis, yaitu persendian yang terbentuk dari prosesus uncinati pada vertebralis pada vertebra cervicalis 3 atau vertebra cervicalis 4 sampai vertebra cervicalis vertebra cervicalis 5 atau vertebra cervicalis 7. Nah, sendi ini itu akan terletak di sebelah posterolateral dari diskus intervertebralis. Prosesus uncinati di vertebra sebelah bawah akan bersendi dengan prosesus uncinati pada bagian atasnya. Akibat persendian ini nantinya akan terbentuk suatu ruangan kosong yang secara klinik menjadi tempat terbentuknya osteofit seiring dengan bertambahnya usia. Nah, ini nanti akan menyebabkan sakit di bagian leher. Kemudian ada articulatio zygapophysealis. Nah, ini merupakan suatu persendian yang terbentuk dari prosesus articularis superior suatu vertebra dengan prosesus articularis inferior dengan vertebra di atasnya. Artikulasi ini memiliki kapsula articularis yang nantinya akan menentukan sifat gerakan yang dapat dihasilkan. Kemudian ada articulatio atlanto-occipitalis, yaitu persendian yang terbentuk dari fascias articularis superior dari os atlas dengan condylus occipitalis. Artikulasi inilah yang memungkinkan seseorang untuk melakukan gerakan yaitu menganggukkan kepala sehingga bisa dibilang memungkinkan terjadinya gerakan ekstensi dan fleksi kepala serta fleksi lateral kepala. Kemudian ada artikulasio atlanto-aksial, yaitu persendian yang terbentuk dari os atlas dengan os aksis yang terdiri dari tiga artikulasi. Yang pertama yaitu sebuah artikulasi atlanto-aksial medial yang terbentuk dari hubungan antara facies articularis anterior os aksis dengan fovea dentis os atlas. Artikulasi ini dia bersifat trokoid. Kemudian ada dua buah artikulasi atlantoaksial lateral yang terbentuk dari facies articularis inferior os atlas dengan facies articularis superior pada os aksis. Artikulasi ini dia bersifat selaris, memungkinkan terjadinya gerakan menggelengkan kepala atau gerakan rotasi terhadap sumbu vertikal. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu seorang anak bernama Dudung berusia 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis di bagian kirinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan struktur dari plexus brachialis sendiri. Plexus brachialis itu merupakan jaringan saraf yang memanjang dari rami anterior saraf, yaitu dari C5 sampai C8, serta akar torakalis pertama, yaitu T1. Nah, jaringan saraf ini dia akan melewati kanalis axillaris cervical menuju ke jalur antara scapula dan clavicula yang dibatasi secara medial oleh tulang rusuk pertama. Nah, jaringan saraf ini berjalan dari leher menuju ke tulang rusuk yang pertama, kemudian menuju ke ketiak, ke bagian ketiak atau bagian aksilaris. Nah, di sini saraf-saraf ini tadi akan mempersarafi kulit dan otot-otot pada bagian ekstremitas superior. Plexus brachialis sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada roots, akar, trunks, batang, divisi, terus korda, dan batang terminal. Yang pertama yaitu kita bahas yang bagian roots atau akar. Nah, akar ini merupakan saraf pertama yang dia itu meninggalkan dari saraf pusat. Nah, di sini itu terdiri dari akar saraf C5, akar saraf C6, akar saraf C7, akar saraf C8, dan akar saraf T1. Kemudian, akar saraf C5 dan akar saraf C6 itu akan bersatu membentuk batang atas. Kemudian akar saraf C7 akan berlanjut membentuk batang tengah. Kemudian akar saraf C8 dan T1, akar saraf akar saraf T1 akan bergabung membentuk batang bawah. Kemudian tiga batang ini akan dibagi menjadi beberapa divisi anterior dan divisi posterior. Terdiri dari eh, tiga divisi anterior dan tiga divisi posterior.
Nah, divisi anterior itu nantinya akan mempersarafi bagian anterior dari ekstremitas atas, sementara divisi posterior akan mempersarafi bagian posterior dari ekstremitas atas. Selanjutnya, ketiga divisi posterior itu nanti akan menyatu membentuk korda posterior, sementara dua divisi anterior yang berasal dari batang atas dan batang tengah bersatu membentuk bersatu membentuk korda lateral. Kemudian eh, divisi anterior dari batang bawah itu nanti akan berlanjut membentuk korda medial. Nah, korda medial, posterior, lateral itu dia akan mengelilingi arteri aksilaris. Nah, penamaan dari korda tadi itu berdasarkan dari letaknya terhadap arteri aksilaris tadi. Kemudian, korda posterior itu dia nanti akan terbagi menjadi dua nervus, yaitu nervus aksilaris dan nervus radialis. Nervus aksilaris itu nanti akan melewati ruangan berbentuk segi empat yang terletak yang merupakan antara dari eh, lokasinya itu dia antara musculus teres minor, musculus teres mayor, musculus capitulum tricebrachii, humerus, dan musculus subscapularis. Nah, ini untuk menghubungkan musculus deltoid dengan musculus teres minor. Kemudian kemudian nervus axillaris itu juga berfungsi untuk sensasi pada sendi bahu dan kulit pada bagian atas inferior deltoid. Kemudian selanjutnya itu ada nervus radialis. Nah, nervus radialis itu dia nanti akan mempersarafi mempersarafi ekstremitas atas di bagian posterior. Nah, utamanya itu dia akan mempersarafi otot-otot pada bagian posterior dari ekstremitas atas. Terdiri dari musculus bicep, musculus tricebrachii, musculus brachioradialis, dan di sini ada beberapa muskulus-muskulus lain yang dibersarafi oleh nervus radialis. Kemudian selain mempersarafi otot, dia juga mempersarafi kulit. Ini bagian kulitnya. Kemudian selanjutnya yaitu korda lateral. Nah, korda lateral itu dia nanti akan terbagi menjadi nervus musculocutaneus dan nervus medianus. Nah, nervus musculocutaneus itu dia nanti akan mempersarafi otot-otot pada bagian anterior, yaitu terdiri dari musculus brachialis, musculus bicebrachii, capitulum, terus ada juga musculus coracobrachialis. Ini merupakan bagian otot dari bagian anterior pada ekstremitas atas yang dibersarafi oleh nervus musculocutaneus. Kemudian selain mensarafi otot juga mensarafi kulit. Ini merupakan bagian kulit yang dibersarafi oleh musculus cutaneus. Kemudian ada nervus medianus. Nah, nervus medianus itu dia akan bersarafi otot-otot pada bagian anterior di lengan bawah atau regio antebrachii. Nah, dia itu juga mempersarafi otot-otot yang ada di tenor eminence. Nah, kemudian selanjutnya dia juga mempersarafi kulit-kulit pada bagian tangan. Kemudian selanjutnya itu ada korda medial. Nah, korda medial itu dia terbagi menjadi nervus ulnaris dan terbagi menjadi akar dari nervus medianus. Nah, nervus ulnaris itu dia nanti akan mempersarafi otot-otot pada bagian lengan bawah, pada bagian lengan bawah, yaitu pada musculus flexor carpi ulnaris, kemudian juga mempersarafi hypotenar eminence.
Selain itu, dia juga memberikan sensasi pada kulit di bagian pergelangan tangan dan juga di bagian telapak tangan. Selanjutnya ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu ada Minho berusia 33 tahun, merupakan seorang atlet yang suatu hari dia tuh sedang berlatih. Tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di bagian tungkai kanan atasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan eh, terkait dengan ekstremitas inferior pada regio femur. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan os femur, struktur dari tulang femur. Dimulai dari bagian epifisis proksimalnya. Yang pertama, itu terdapat struktur-struktur penting, yaitu terdiri dari yang pertama itu ada trochanter mayor, dan trochanter minor. Nah, trochanter ini merupakan tonjolan besar pada femur yang menjadi tempat insersio bagi otot-otot. Pada trochanter mayor itu tonjolannya tuh dia besar kan, karena trochanter mayor besar. Tonjolan besar yang menjadi tempat insersio bagi otot-otot abduktor dan rotator paha. Sementara pada trochanter minor itu dia berfungsi sebagai tempat pelekatan insersio bagi musculus iliopsoas. Kemudian terdapat garis penghubung antar kedua trochanter tadi disebut dengan linea intertrochanterica. Nah, ini itu dia terletak di sisi anteriornya femur. Garis ini itu dia membentang antara trochanter minor sama trochanter mayor. Nah, di sini itu terdapat crista intertrochanterica. Crista intertrochanterica itu dia merupakan punggungan tulang yang menonjol di sisi posterior femur. Punggung ini membentang secara diagonal menghubungkan tepi belakang trochanter mayor dengan pangkal trochanter minor. Kemudian ada pula tonjolan kecil di atasnya, itu disebut dengan crista intertrochanteric. Tonjolan kecil di atas intertrochanterica, di atas crista intertrochanterica yang disebut dengan tuberculum quadratum. Nah, tonjolan ini menjadi tempat pelekatan bagi musculus quadratus femoris, sebuah otot yang berperan penting dalam rotasi lateral paha. Nah, kemudian selain itu ada caput femoris. Caput femoris ini bagian kepala os femur yang akan bersendi dengan acetabulum, membentuk artikulasio coxae. Kemudian ada fovea capitis femoris, cekungan yang cekungan pada caput femoris yang dilekati oleh ligamentum teres capitis femoris. Kemudian ada kolum os femoris, yaitu leher dari os femur. Kemudian ada fossa trochanterica. Nah, fossa trochanterica itu dia merupakan cekungan di dalam permukaan medial trochanter mayor. Nah, di bagian sini. Ini menjadi tempat pelekatan insersio bagi otot-otot rotator lateral yang lebih dalam, seperti musculus obturator internus dan musculus gemelli, yang terdiri dari musculus gemellus superior dan musculus gemellus inferior. Kemudian ada pula musculus obturator externus. Selanjutnya yaitu pada bagian diafisis dari os femur. Nah, pada bagian diafisisnya itu dia terdapat ada pada bagian diafisis itu ada permukaan yang halus sama permukaan yang agak kasar. Nah, permukaan yang halus tuh dia eh, ada di sisi depan atau di anterior. Kalau yang agak kasar tuh dia ada di sisi posterior. Nah, eh, di diafisis itu terdapat di posterior itu terdapat linea aspera. Linea aspera ini dia berfungsi sebagai tempat origo atau tempat origo dan insersio bagi beberapa otot paha. Nah, linea aspera tuh dia terbagi menjadi dua garis yang berbeda. Ada linea pectinea, dari labium medial, ada pula eh, tuberositas glutea dari labium lateral.
Nah, linea pectinea itu merupakan garis melengkung ke arah anterior dan bergabung dengan linea intertrochanterica. Nah, sementara tuberositas glutea tadi itu garis kasar yang melebar, melengkung ke arah lateral menuju ke pangkal trochanter mayor. Nah, kedua garis ini dia berfungsi sebagai tempat pelekatan penting bagi muskulus di paha, seperti musculus gluteus maximus dan musculus pectineus. Pada bagian distal, linea aspera itu akan terpecah menjadi dua garis, yaitu linea supracondylaris lateralis dan linea supracondylaris medialis. Selanjutnya pada bagian epifisis distal. Nah, pada bagian epifisis distal itu terdapat kondilus lateral dan kondilus medial. Eh, Keduanya itu dia berartikulasi dengan meniskus dan kondilus tibiae membentuk artikulasio genu. Nah, di bagian posterior sama inferiornya itu dipisahkan oleh fossa intercondylaris. Sedangkan sisi anteriornya itu dia akan menyatu membentuk facies patellaris. Terus pada sisi luar condylus lateralis itu dia terdapat epicondylus lateralis, sementara pada sisi dalam dari condylus medialis itu akan membentuk epicondylus medialis. Nah, di atasnya epicondylus medialis itu dia eh, ada tuberculum adductorium. Selanjutnya, fossa intercondylaris tadi itu dia dataran berbentuk cekungan di antara condylaris lateralis dan medialis. Ke arah proksimal itu dia akan dibatasi oleh linea intercondylaris. Kemudian ada facies patellaris dari os femur. Facies patellaris itu dia gabungan dari condylus medial sama condylus lateral di bagian anterior. Nah, itu ada facies patellaris. Nah, facies patellaris itu dia nanti akan membentuk artikulasi, yaitu artikulasinya bernama articulatio femoropatellaris. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan em, otot-otot yang terdapat pada regio femur dan serta inervasinya. Yang pertama yaitu muskulus di bagian anterior. Muskulus bagian anterior itu dia terdiri dari eh, psoas mayor, psoas minor, dan iliacus. Yang pertama, musculus iliacus itu dia berorigo di fossa iliaca dan berinsersio di trochanter minor femoris. Kemudian inervasinya itu dia dari nervus femoralis. Kemudian untuk musculus psoas mayor dan minor itu origonya itu terletak di processus transversus corpus discus intervertebralis pada vertebra thoracalis 12 sampai vertebra lumbalis 5. Kemudian berinsersio di tempat yang sama dengan musculus iliacus yaitu trochanter minor femoris. Kemudian untuk inervasinya dia berasal dari plexus lumbalis. Selanjutnya masih di musculus anterior itu terdapat yang pertama musculus rectus femoris. Musculus rectus femoris itu dia berorigo di caput rectus, kemudian berorigo di sacroiliaca anterior inferior dan caput refleksi. Kemudian insersionya itu dia eh, terletak di patella dan tuberculum tibiae. Sementara inervasinya itu dia terletak di nervus femoralis. Dan inervasinya itu dia dari nervus femoralis. Kemudian musculus vastus medialis dan musculus vastus lateralis. Ini musculus vastus lateralis, sementara ini musculus vastus medialis.
Nah, dia itu memiliki origonya itu dia terletak di ujung atas dan batang femur, septum pada fasia lateral dalam. Kemudian untuk insersionya itu dia terletak di patella sama tuberculum tibiae, inervasinya dari nervus femoralis. Kemudian untuk musculus vastus intermedius, musculus vastus musculus vastus intermedius itu dia origonya itu dia terletak di facies anterior dan lateral batang femur. Sementara insersionya itu dia terletak di patella sama tuberculum tibiae. Inervasinya itu dia berasal dari nervus femoralis. Kemudian kedua itu ada musculus sartorius. Musculus sartorius itu dia origonya terletak di sacroiliaca anterior superior. Insersionya dia terletak di facies medialis atas corpus tibiae. Inervasinya berasal dari nervus femoralis. Sementara musculus tensor fascia latae itu dia berorigo di sacroiliaca anterior superior dan berinsersio di condylus lateralis os tibia melalui traktus iliotibialis. Kemudian inervasinya itu dia berasal dari nervus gluteus superius. Selanjutnya yaitu musculus di bagian medial. Yang pertama ada musculus gracialis. Musculus gracialis itu dia origonya itu di ramus inferior os pubis dan ramus os ischi. Insersionya itu dia berada di facies media pars superior corpus tibiae dan inervasinya berasal dari nervus obturatorius. Sementara musculus adductor longus itu dia berorigo di corpus os pubis dan insersionya terletak di facies posterior femoris. Inervasinya berasal dari nervus obturatorius. Kemudian ada musculus adductor brevis. Itu origonya terletak di ramus inferior os pubis, insersionya terletak di facies posterior femoris. Inervasinya berasal dari nervus obturatorius. Kemudian ada musculus adductor magnus. Berorigo di ramus inferior pubis, ramus ostisci, tuber ischiadicum. Kemudian insersionya itu dia terletak di facies posterior femoris sama tuberculum adductorium femoris. Untuk inervasinya berasal dari nervus obturatorius dan nervus ischiadicus. Kemudian ada musculus obturator externus. Musculus obturator externus berorigo di facies externa membrana obturatoria, ramus pubis, dan isticium. Kemudian insersionya itu dia terletak di trochanter mayor. Kemudian inervasinya itu dia berasal dari nervus obturatorius. Kemudian selanjutnya musculus pectineus. Musculus pectineus berorigo di ramus superior os pubis dan berinsersio pada ujung atas linea aspera dari batang femur. Kemudian inervasinya itu dia berasal dari nervus femoralis. Selanjutnya yaitu musculus di bagian posterior. Yang pertama ada musculus biceps femoris, terbagi menjadi dua kaput, kaput longum dan kaput brevis. Kaput longum itu dia berorigo di tuber ischiadicum, sementara kaput brevis berorigo di linea aspera, linea supracondylaris, dan lateralis femoris. Kemudian insersio dari caput longum, musculus biceps femoris caput longum itu dia terletak di lateral caput fibula. Kemudian untuk musculus biceps femoris pada caput brevis itu dia insersionya terletak di lateral caput fibula. Kemudian inervasi dari musculus biceps femoris caput longum berasal dari pars tibialis dari nervus ischiadicus. Kemudian kalau caput brevis itu dia inervasinya berasal dari pars peroneus communis nervus ischiadicus. Kemudian ada musculus semitendinosus. Musculus semitendinosus itu dia berorigo di tuber ischiadicum, berinsersio di facies medialis tibiae bagian atas, dan inervasinya itu dia berasal dari nervus ischiadicus. Kemudian
Pada musculus semimembranosus itu berorigo sama seperti musculus semitendinosus, yaitu di tuber istiadicum. Insersionya terletak di condylus medialis tibiae dan inervasinya berasal dari nervus istiadicus. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.